Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Daniel Faruk dari kelas 2 TRK JJ2. Di sini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana cara membuat kontur di aplikasi Civil 3D berdasarkan data kontur. Baik, yang pertama kita pergi ke Civil 3D dulu. Civil 3D. Nah, di sini kita klik menu file, kemudian kita klik new, kemudian kita ke desktop untuk mencari template yang akan kita gunakan, yaitu ini templatenya A3 Polynema template. Kemudian kita open, kita klik close. Nah, kemudian setelah lembar kerjanya siap, kemudian kita ke Excel. Nah, di sini ada data dari sebuah survei. Nah, di sini ada data-datanya, yaitu dimulai dari poin pertama, kedua, sampai yang terakhir. Untuk memindahkan data ini ke Civil 3D, kita perlu memindahkannya dulu ke Notepad dengan cara kita klik, kemudian kita blok dan kita drag ke bawah. Kita drag sampai ke bawah. Nah, setelah semuanya sudah terblok, kemudian kita copy. Di sini kita klik copy. Setelah tercopy, kita pindahkan dulu ke Notepad untuk kita salin. Kita ke Notepad. Nah, di sini kita paste data dari Civil 3D tersebut. Kita dengan klik kanan, kemudian kita paste. Nah, setelah datanya sudah masuk ke dalam Notepad, kemudian kita simpan data ini. Kita klik save, kemudian kita namai sesuai apa yang kita inginkan. Kita namai latihan gitu saja, latihan pertama. Kemudian kita klik save, kita save. Nah, setelah tersave, kita minimize, kemudian kita masuk ke aplikasi Civil 3D. Untuk yang pertama-tama kita setting dulu pada bagian setting ini. Kita setting pada gambar, pada icon drawing ini kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian edit drawing settings. Pastikan formatnya ini benar agar tidak terjadi kekeliruan. Seperti ini formatnya. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita pergi ke menu prospektor, kemudian kita klik logo point ini, kita klik kanan, kemudian kita create. Nah, di sini kan banyak pilihan menunya. Kita pilih yang import points, kita klik. Kemudian pada bagian ini ada icon tanda plus warna hijau, add files, kita klik. Kemudian kita cari poin yang akan kita masukkan. Nah, ini tadi setelah kita salin dari Notepad, kemudian kita open. Pastikan pada bagian ini terchecklist atau ada centang hijaunya seperti ini. Kemudian karena data kita tadi mengandung format PNZD, kita pilih yang PNZD pada specify point file format. Kemudian setelah sudah, kita add point to groups. Kita klik sampai ada checklist warna biru, kemudian kita OK. Kita close ini dulu. Kemudian pada bagian point group ini kita klik, kita ke menu surface, kemudian kita klik kanan, kita create surface. Nah, setelah itu kita ganti namanya, kita ganti latihan 1, kemudian kita klik OK. Kok gambarnya belum ada, kemudian kita komen ZT, kita komen ZT. Nah, otomatis titik-titik koordinatnya kelihatan ini sangat kecil. Kemudian kita perbesar skalanya dengan 1:2000. Nah, seperti ini sudah terlihat tanda silangnya. Ini merupakan tadi data yang kita peroleh tadi. Kemudian untuk membuat konturnya sendiri, yaitu pada bagian menu ini, kita pada bagian surface kita klik icon surface, kemudian pada bagian latihan 1 ini kita klik icon plusnya, kemudian kita ke definition, ini kita klik plusnya. Kemudian pada bagian point groups ini kita klik kanan pada mouse kita, kemudian kita add,
kita masukkan poin ini, all points, kita klik, kemudian kita oke. Nah, otomatis bagian konturnya sudah terlihat. Sementara itu ada grid-gridnya, kita hilangkan gridnya dengan cara klik pada bagian kontur, kemudian kita klik kanan, kemudian edit surface style. Nah, pada bagian gridded ini icon tanda kuning ini berarti artinya menyala, kemudian kita matikan dulu. Kemudian kita klik OK. Nah, otomatis gridnya ini hilang ya teman-teman, gridnya hilang. Nah, seperti yang pelajaran sudah kita dapat, untuk membuat agar terlihat lebih bagus atau sesuai kontur yang biasanya, kita klik kanan, kemudian kita ke surface properties. Nah, pada bagian surface style ini kita gunakan yang contours and triangles. Kita klik kemudian kita klik OK. Nah, otomatis bagian ini terlihat lebih realistik ya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa bagian yang seharusnya tidak diperlukan. Untuk menghilangi bagian yang tidak diperlukan ini, seperti ini, ini tidak sesuai titik ya, bagian yang ini kita hapus dengan cara kita klik pada bagian surface ini, kemudian kita edit surface, kemudian kita delete line. Pastikan kita memilih area yang tidak digunakan dengan cara kita klik kiri, kemudian kita geser ke kanan. Nah, bagiannya ini akan otomatis terpisah antara bagian yang digunakan dan tidak, kemudian kita enter. Nah, otomatis bagian yang tidak dipakai akan menghilang. Nah, kita juga rapikan yang ada di atasnya seperti ini. Kita dengan cara klik kiri, kemudian kita drag ke samping, kemudian kita enter. Kita rapikan dulu. Nah, kemudian untuk yang bagian sebelah kanan ini kita klik dari sebelah sini, dari sebelah kanan, kita klik kiri pada mouse, kemudian kita drag. Nah, akan otomatis terpilih bagian yang tidak digunakan, kemudian kita enter. Kita rapikan dulu. Nah, ini ada bagian yang tidak diperlukan, kita hapus juga bagian yang tidak diperlukan. Nah, otomatis akan terseleksi, kemudian kita enter. Begitu terus sampai bidang yang digunakan tidak, bagian yang tidak perlu digunakan kita hilangkan. Nah, seperti ini. Ada bagian yang tidak perlu, kita enter. Nah, baik, kontur sudah jadi. Dan apabila teman-teman ingin melihatnya secara realistik, kita klik kanan, kemudian kita object viewer. Nah, pada bagian ini objek nampak lebih realistis. Nah, di sini seperti ada gundukan-gundukan gitu ya teman-teman, seperti ini. Kita close. Baik, segitu dulu tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.